Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, ketua kelasnya saya minta dipimpin disiapkan dulu nak, kemudian dipimpin doa untuk memulai pembelajaran. Bersiap, berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Kenapa tidak semangat ini? Semangat nak? Semangat Ibu. Semangat Ji. Ya, amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Oke. Ini sesi 1 yang hadir hari ini. Muhammad Fahri, Ada Bu. Adelia, angkat tangannya nak. Ini di sini. Agung Rafael, Ada Bu. Aquila, Alika Sucianur, Alwan, Amelia, angkat tangannya nak. Andi Muhammad Rahmat Islami, Andre, Ada Bu. Aulia Putri Pratiwi, Aulia dibuka maksudnya bisa. Chandrika, Dion, Ada Bu. Fadli, Fadli ini sini ada tadi. Andika, Ada Bu. Gita, hadir Bu. Sri Hadi, hadir Bu. Oke, jadi yang tidak hadir hari ini 2 orang ya. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita masih mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi perhatikan, sekarang kita mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel dengan model eliminasi, yang mana untuk kompetensinya, perhatikan, kompetensi dasar itu ada 2. Yang pertama, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual, dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian dari kompetensi dasar ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai. Yang pertama, menentukan nilai variabel sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi. Yang kedua, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Kemudian, Ibu ingin menjelaskan dulu tahap-tahap pembelajaran. Jadi tahap-tahap pembelajaran yang hari ini kita lakukan, yang pertama itu adalah kegiatan pendahuluan yang dari tadi kita sudah memulai kegiatan pendahuluannya. Kemudian kegiatan inti itu mencakup tahap model pembelajaran basic learning. Jadi nanti anak-anakku saya bagi kelompok. Jadi ada 4 kelompok yang kita bagi. Setiap kelompok itu terdiri dari 4, yang mana kalian harus memecahkan masalah yang ada di LKPD. Jadi Ibu membagikan LKPD kepada kalian, yang mana nanti kalian diskusikan LKPD itu. Kemudian setelah kalian mendiskusikan, nantinya ada kegiatan presentasi. Jadi anak-anakku silahkan memilih perwakilannya untuk presentasikan hasil dari diskusi kalian. Kemudian kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini kalian harus menyimpulkan. Kita bersama-sama menyimpulkan apa yang kalian pelajari hari ini. Kemudian
kemudian bagaimana pembelajaran hari ini disertai. Setelah itu kita doa dan pulang ya, karena ini jam terakhir, makanya langsung pulang karena kita masih dalam PTM. Kemudian ini anakku sekalian, dari tahapan itu ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, dengan model pembelajaran mixed learning, saya ingin anak-anakku bisa menentukan nilai variabel menggunakan metode eliminasi dengan benar. Kemudian yang kedua, saya ingin anak-anakku sekalian bisa memecahkan masalah menggunakan metode eliminasi dengan tepat. Sekarang, ada aspek penilaian yang akan saya nilai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, saya akan menilai sikap kalian dalam proses belajar mengajar. Jadi, kalian harus aktif. Saya menilai keaktifan kalian dalam pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua, ibu juga menilai pengetahuan kalian dari mengerjakan latihan. Jadi sebentar ada latihan diskusi soal LKPD yang harus kalian selesaikan. Kemudian ada latihan mandiri yang harus kalian selesaikan. Ibu mengambil nilai pengetahuan kalian dari itu. Kemudian ini penilaian keterampilan. Jadi saat diskusi kelompok dan pengisian LKPD, saya juga menilai kalian. Kemudian anak-anak sekalian, sekarang materi prasyarat. Saya ingin bertanya dulu sama kalian, apakah kalian masih mengingat materi yang minggu lalu? Masih. Saya mau siapa yang bisa memaparkan materi minggu lalu apa yang kita bahas? Andika ya, silakan berdiri, paparkan. Persamaan tiga variabel substitusi. Menggunakan metode substitusi. Kemudian apa lagi? Tentang cara mengambil variabel melalui yang substitusinya. Oke, silakan. Kalau kita paham? Minggu lalu apa yang dipelajari? Tentang model matematika dan rumus yang mencari tentang kontekstual, ada sistem persamaan linear tiga variabel. Oke, jadi itu yang kemarin minggu lalu yang kita pelajari. Ibu juga menguatkan, jadi materi prasyarat hari ini itu sama dengan minggu lalu. Kita harus juga mengetahui yang mana yang dibilang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi ini adalah model sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian di sistem persamaan linear dua variabel kan ada beberapa metode. Ini metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Kemudian minggu lalu kita pelajari tentang cara memodelkan matematika dengan cara kita ambil variabel-variabel penting yang ada di permasalahan kontekstual. Kemudian kita selesaikan dengan cara metode substitusi. Oke, anak-anakku sekalian masih ingat? Oke. Sekarang kita masuk di metode eliminasi. Saya mau kalian, ini yang lain mana bukunya? Kenapa tidak dinaikkan bukunya? Sudah tangannya. Ibu juga sudah bagikan bahan ajar. Jadi anak-anakku sekalian perhatikan, untuk metode eliminasi ini yang akan kita pelajari. Metode eliminasi, perhatikan definisi dari metode eliminasi itu adalah, perhatikan, metode eliminasi pada sistem persamaan linear tiga variabel adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya, sehingga dari tiga variabel ini kita bisa membentuk dia menjadi dua variabel. Jadi dari sistem persamaan linear tiga variabel kita bisa membentuk dia menjadi sistem persamaan linear dua variabel. Paham? Ketika kita sudah mendapatkan sistem persamaan linear dua variabel, maka kita gunakan lagi dengan metode eliminasi. Setelah didapatkan dua variabel, maka kita menggunakan metode substitusi untuk mendapatkan satu variabel terakhir. Paham? Paham. Yang semangat tak paham? Paham. Oke. Sekarang perhatikan, ini ada beberapa contoh dari penerapan sistem persamaan linear tiga variabel. Yang pertama ini gambar apa? Sudah menentukan mana di masa ada. Yaitu jual beli di pasar tradisional. Kemudian yang ini Jual beli di kantin sekolah. Kemudian yang ini jual beli di minimarket. Jadi ini adalah beberapa contoh dari penerapan sistem persamaan linear
3 variabel, yang mana dari permasalahan yang ada kita bisa mengetahui berapa harga dari setiap jenis yang dibeli oleh pelanggan, gitu, pembeli. Perhatikan, ini ada sebuah video. Ini videonya suaranya tidak terlalu jelas, tapi perhatikan, ini video. Ini adalah video situasi di kantin, ya. Ini situasi di kantin sekolah. Silahkan kalian perhatikan, kemudian catat-catat, ya. Ini sebentar. Jelas videonya? Jelas tampilannya, Nak? Ini ada 3 orang siswa yang melakukan pembelian di kantin sekolah, ya. Jadi perhatikan, ini ada 3 orang siswa. Jadi catat-catat, ya. Ini juga ada di bahan ajar, yang saya bagikan.
Jadi perhatikan ilustrasi video itu apa saja nak? Saya tanya dulu, dari video itu apa yang dilakukan siswa? Jual beli di kantin. Kemudian salah satu temannya, apakah dia menjelaskan atau tidak? Oke, menjelaskan. Jadi perhatikan, untuk video ini tadi ibu membuat ilustrasinya. Jadi perhatikan ilustrasi. Saat jam istirahat berlangsung, 3 orang siswa bersama-sama membeli jajanan di kantin sekolah. Esa membeli 2 cilok, 2 tahu, dan 2 bawang dengan harga 6.000. Kemudian Aldi membeli 2 cilok, 4 tahu dengan harga 5.000. Dan Bayu membeli 1 cilok, 1 tahu, dan 2 bawang dengan harga 4.000. Kita ingin mencari setiap harga per biji dari permodelan di atas dari sistem persamaan linear 3 variabel masalahnya ini dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi perhatikan, ada beberapa langkah. Yang pertama, langkah 1 yaitu tuliskan semua hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Saya mau Abang Rafael, apa saja hal penting yang ada di soal? Langkah pertama. Yang penting yang pertama itu siswa pertama membeli 2 cilok, 2 tahu, dan 2 bakwan seharga 6.000. Oke, Esa ya. Kemudian siswa kedua membeli 2 cilok dan 2 tahu seharga 5.000. Oke, Aldi. Kemudian Lalu siswa ketiga membeli 1 cilok, 1 tahu, dan 2 bakwan seharga 4.000. Oke, jadi ini hal-hal yang penting. Jadi kita harus menuliskan dulu langkah pertama, hal-hal penting yang ada di permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kita menuliskan siapa yang membeli, kemudian apa yang dibeli, dan berapa harga dari setiap pembelian siswa. Kemudian langkah kedua, kita menentukan variabel-variabel yang diketahui. Kemudian kita menamakan variabel tersebut. Jadi kita memisalkan variabel X apa, variabel B apa, dan Y apa, dan variabel Z apa. Tetapi di permasalahan di atas, ibu ingin variabelnya itu sesuai dengan huruf pertama harga yang huruf pertama dari pembelanjaan, dari apa-apa yang dibeli. Misalkan cilok, kita misalkan apa, tahu apa, dan bawang apa ya. Jadi saya mau, siapa yang mau yang menuliskan langkah kedua? Siapa yang mau? Ya, variabelnya apa variabelnya? Oke, kita variabel pertama apa? Cilok sebagai C, Oke, cilok sebagai C, kemudian tahu sebagai T, terus. bakwan sebagai B. Oke, jadi kita sudah mendapatkan cilok itu C, tahu T, dan bawang adalah B. Dari ini kita sudah bisa memodelkan dia dengan model matematikanya. Jadi kita sudah mengetahui apa-apa yang dianggap penting, kemudian kita sudah menentukan variabelnya apa saja. Sekarang kita ingin memodelkan dia ke model matematika. Jadi langkah selanjutnya adalah membuat model matematikanya. Saya minta Amel model matematikanya apa, Amel? Model matematikanya 2C tambah besar-besar soalnya nak? 2C tambah 2T tambah 2B sama dengan 6.000. Oke, untuk persamaan 1, kemudian 2C tambah 4T sama dengan 50. kemudian C tambah T tambah 2B sama dengan 4.000. oke, jadi ini adalah persamaan persamaan 1, persamaan kedua, dan persamaan ketiga dari sistem persamaan linear 3 variabel. Kenapa dikatakan sistem persamaan linear 3 variabel? Karena dia terdiri dari beberapa persamaan. Jadi ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Sehingga ketiga ini disebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Karena variabel dipakai juga ada 3, yaitu C, T, dan B. Kemudian langkah selanjutnya kita menyelesaikan dengan model eliminasi. Ibu ingin eliminasi B dari persamaan 1 dan 3. Saya minta Fadli coba sebutkan eliminasi B dari persamaan 1 dan 3. Bagaimana nak?
tambah 2B hasilnya 2000. Besar-besar suaranya nak. 2C tambah 2T tambah 2B sama dengan 6000. Oke, ini persamaan pertama, kemudian persamaan kedua, yang ketiga. C tambah T tambah 2B sama dengan 4000. Oke, kalau kita eliminasi, nah sekarang kita eliminasi, apanya yang kita eliminasi? B. Perhatikan ya, kita eliminasi B karena di sini B-nya itu sudah sama. Saya mau kalau misalkan ini 2C dikurang C, itu hasilnya berapa, Aulia? 2C dikurang C, hasilnya C. Kemudian 2T dikurang T, hasilnya T, sehingga kita peroleh hasil dari 2C tambah 2T tambah 2B sama dengan 6000. Kemudian kita kurangkan dengan C tambah T tambah 2B sama dengan 4000. Kita menghasilkan persamaan baru, yang mana persamaan barunya itu kita tulis menjadi persamaan keempat. Persamaan keempatnya yaitu C tambah T sama dengan 2000. Paham kakak ini? Paham. Jadi kita eliminasi yang sama nilainya ya nak. Di sini kan yang sama nilainya adalah variabel B. Kemudian langkah selanjutnya kita eliminasi C pada persamaan 2 dan 4 untuk memperoleh nilai T. Saya minta Sri Hadi eliminasi C pada persamaan 2 dan 4. Persamaan 2-nya apa dulu nak? Kita sebut 2C tambah 4D sama dengan 5000. Oke, persamaan keempat. C tambah T sama dengan 2000. Oke, perhatikan juga anak-anak sekalian. Ini 2C tambah 4T sama dengan 5000, kemudian C tambah T sama dengan 2000. Ini kan yang kita eliminasi adalah C. Perhatikan, ini apakah C-nya sudah sama? Koefisiennya belum. Jadi kita harus kalikan dulu yang di atas dengan di bawah sehingga memperoleh nilai C yang sama. Sekarang saya mau tanya, yang di atas kita kalikan berapa? Yang di bawah kita kalikan berapa? Yang di atas dikali 1, yang di bawah dikali 2. Oke, yang di atas kita kali 1, yang di bawah kita kali 2. Sekarang kalau kita kali 1 yang di atas, memperoleh nilai apa? Sama atau berubah? Sama. Oke, sama, yaitu 2C tambah 4T sama dengan 2000. Sekarang kalau yang persamaan keempat kita kali 2, maka memperoleh nilai berapa, Feby? Kalau kita kalikan 2 dikali C berapa, T dikali 2 berapa, dan 2000 dikali 2 berapa? 2T tambah 4T Sama dengan ini 2 dikali 2 sama dengan 4000. Jadi kita dapatkan 2C tambah 2T sama dengan 4000. Sekarang sudah sama atau belum? Sama. Kalau sudah sama, otomatis kita kurangkan, maka 2C dikurang 2C hasilnya 0. Kita tidak tulis. Sekarang 4T dikurang 2T berapa? 2T. Kemudian 5 dikurang 5000 dikurang 4000 1000. Otomatis hasilnya itu 2T sama dengan 1000. Sekarang kalau kita mau cari T-nya, maka Dibagi dibagi 2. Makanya yang dibagi 2 1000. Oke, menghasilkan berapa? 500. Selanjutnya kita sudah dapatkan nilai T. Ini kan yang di atas kita eliminasi C di persamaan 2 dan 4. Sekarang Ibu eliminasi T pada persamaan yang sama 2 dan 4 untuk memperoleh nilai C. Saya mau Andre coba sebutkan persamaan 2-nya lagi nak. 2C tambah 4T Ya, terus. sama dengan 5000. Oke, kemudian C tambah T sama dengan 2000. oke. Sekarang yang kita eliminasi adalah T-nya. Apakah T-nya sudah sama? Belum. Otomatis kita harus kalikan ya. Langkah yang sama dengan langkah yang di atas. Yang di bawah ini kita kalikan berapa? 5000 dikali 1. Yang variabel ini persamaan 2 dikali berapa? 1. Jadi 1. Kemudian persamaan 4-nya kita kali berapa? 4. Oke, yang di sini lihat. Oke, kalau ini lagi kita lihat apakah ketika dia dikali 1 berubah atau sama? Oke, sama. Kemudian yang ini yang di bawah otomatis berubah atau sama? Berubah. Saya mau
tambah 500 menghasilkan 2000. Kemudian kita turunkan 2B-nya. Maaf ini ya, 4 di sini ya. Ibu ada kesalahan pengetikan di atas. Terus ini jadi 2B-nya sama dengan 4000 dikurang 2000 sehingga menghasilkan berapa 2B-nya? 2000. B-nya berapa? B-nya 1000. Jadi kita sudah memperoleh nilai C, T, dan D. Jadi sudah ada, maka kita kembalikan dia ke permasalahan kontekstualnya. Jadi kita sudah dapatkan, kita kembalikan dia ke persamaan kontekstual yang mana C itu adalah cilok, B itu adalah bakwan, dan T adalah tahu. Sehingga kita simpulkan seperti ini. Perhatikan, harga 1 cilok adalah 1.500, harga 1 tahu adalah 500, dan harga 1 bawang adalah 1.000. Paham? Paham sampai sini? Jadi saya anakku sekalian, paham tentang sistem persamaan linear 3 variabel? Paham cara metode eliminasi? Paham? Paham metode eliminasi? Paham bagaimana cara masalah kontekstual kita jadikan kemudian matematika? Paham? Oke, sudah paham. Sekarang kita kerja kelompok, ya. Jadi kerja kelompok, ibu mau kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Jadi ibu sudah bagi, silakan atur mejanya, bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Silakan aturkan. Kursinya kalian diangkat, ya. Kursinya yang diangkat ya. Oke, sudah. Ini ada LKPD yang perhatikan, ada LKPD yang saya bagikan kepada anak-anakku. Ini kalian kerjakan selama 20 menit. Itu jadi silakan di LKPD itu ada 3 permasalahan. Jadi ada 3 permasalahan. Silakan kalian kerjakan ya nak. Ibu beri waktu 20 menit, ya. Silakan kerjakan ya.
Ya, ini permisalannya. Jadi X-nya kan beras A, Y-nya apa, Z-nya apa lagi. Oke, sudah selesai. Ini kenapa ini tulisnya belum misalkan dari apa? Ditulis dulu di sini. Misalkan apa buku tulis, bensinnya dimisalkan juga dengan variabel apa. Tidak apa-apa, yang jelas dipahami bahwasanya variabel itu berupa huruf ya. Andre paham? Oke. Bagaimana nih kelompok 4? Kelompok 4? Paham? Yang mana? Jadi kalau sudah dicatat, ditulis ya. Oke. Saya sambil menilai keaktifan kalian ya, nak.
penghasilannya ambil dengan Farhan. Oke. Di sini lah, di sini supaya temannya juga.
karena seperti itu. Ya kan susah ya bagaimana pahamnya? Ini 2 set atau 2 Baik, setnya kena setnya pada gitu. Kurang 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 19.000 19.300 rupiah. Jadi pertemuan pertama 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 14.000. Jadi pertemuan kedua 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 17.200. Jadi pertemuan ketiga pertemuan 1 dan 2 kita eliminasikan. 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 19.300. Terus 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 14.000. Maka saya terangkan kenapa pada di sini variabel 2Z sudah sama. Maka 3X kurang 2X sama dengan X. Terus 2Y tambah Y, 2Y kurang Y sama dengan Y. Karena
sudah apa 2 kalau dikurang 1 jadi 1 ya kan. Terus 2C dikurang 2C sama dengan 0. Saya tanya dulu sampai di sini. 0 kita tulis atau tidak? Tidak. Jadi tidak usah tulis lagi ya. Nah, di sini kan nanti ada. Oh, langkah selanjutnya ya. Ada selanjutnya. Oh, Andika. Kalau sengaja sampai paham sih semua. Oh, dia sengaja. Oke. Itu sama dengan 0. Karena jelas tadi betul, 0-nya tidak ditulis ini, makanya saya jadikan X tambah Y sama dengan 5700. Jadi persamaan 4. Terus kita eliminasikan lagi persamaan 1 dan persamaan 3. Jadi 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 19.700. 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 17.200. Karena di dua persamaan ini tidak terdapat variabel yang sama, maksudnya angka yang sama, maka saya kalikan 2 persamaan ketiga menghasilkan 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 19.700. Terus 2 dikali 2 jadi 4, berarti 4X ditambah 2 dikali 3 dikali 2 menjadi 6. Terus Z dikali 2 sama dengan 2Z. Jadi hasilnya 4X tambah 6Y tambah 2Z sama dengan 34.400. Kata 17.000 dikali 200 hasilnya 34.400. Terus kita kurangi semua 3X dikurang 4X hasilnya jadi min X karena penyebut di atas angka lebih kecil daripada yang di bawah. Terus 2Y dikurang 6Y jadi min 4Y karena sama penyebut di atas angkanya lebih kecil daripada yang di bawah. Terus 2Z dikurang 2Z hasilnya juga 0. Terus 19.700 dikurang 24.400 hasilnya negatif 14.700. Terus kita hilangkan 0-nya seperti tadi yang dibilang sama Ibu Rizky. Min X tambah min 4Y sama dengan min 14.700. Kita positifkan semua jadi hasilnya X tambah 4Y tambah 14.700 jadi persamaan kelima. Terus kita cari Y-nya dengan memasukkan persamaan keempat dengan persamaan kelima. Hasilnya X tambah Y sama dengan 5.700. Terus X tambah 4Y sama dengan 14.700. Karena di antara kedua variabel ini tidak terdapat angka yang sama, maka yang di atas saya kalikan 4, yang di bawah saya kalikan 1. Hasilnya X dikali 4 jadi 4X, Y dikali 4 jadi 4Y sama dengan 5.700 dikali 4 jadi 22.800. Terus kita masukkan lagi ke persamaan keempat lagi. X tambah 4Y, maksudnya ini persamaan keempat ini kita ke bawah oleh dikali 1. X tambah 4Y sama dengan 14.700. Dikurangkan semua menjadi 4X dikurang X jadi 3X. 4Y dikurang 4Y sama dengan 0. 22.800 dikurang 14.700 jadi 8.100. 3X dan 8.100 kita bagi 3 untuk menghasilkan nilai X. Maka hasilnya X adalah 2.700. Terus persamaan 4 dan 5 lagi kita substitusikan X, kita hilangkan X. Maka hasilnya X tambah Y sama dengan 5.700. X tambah 4Y sama dengan 14.700 dikurang X kurang X jadi 0. Dia dikurang 4Y menjadi negatif Y karena penyebut di atas lebih kecil daripada yang di bawah. 5.700 dikurang 14.700 menjadi negatif 9.000 karena penyebut yang di atas lebih kecil angkanya daripada yang di bawah. Min 3Y sama dengan 9.000 dibagi min 3 untuk menghasilkan Y. Maka hasilnya Y adalah sama dengan 3.000. Terus kita substitusikan persamaan ketiga ya. Ketiga dengan nilai X dan Y. Nilai X dan Y. Hasilnya 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 9.700. Karena X-nya diganti dan Y-nya juga diganti menjadi 2 kali 2.300 ditambah 2 kali 3.000 tambah 2Z sama dengan 19.700. Terus 2 kali 2.700 hasilnya 5.400. 2 kali 3.000 hasilnya 6.000. Karena di sini tidak dikalikan maka dia menjadi plus 2Z sama dengan
2Z menjadi 19 itu ya. Tarik. Menjadi 19.700. 5.400 nilai positif jika dipindahkan akan menjadi negatif, berarti positif 5.400 dipindahkan menjadi negatif 5.400. Positif 6.000 jika dipindahkan akan menjadi negatif 6.000. Terus kita kurangkan 19.700 dengan 5.400, maka hasilnya adalah 14.300. Terus kita kurangkan lagi dengan 6.000, maka 2Z sama dengan 8.300. Untuk mendapat nilai Z, maka dibagi dengan 2, jadi 2Z sama dengan 2Z dibagi 2 dan 8.300 dibagi 2. Z sama dengan 4.160. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 2.700, Y sama dengan 3.000, Z sama dengan 4.160. Terima kasih. Kemudian kalau dibagi 3 yang mana lagi bermasalah? Nilai sana. Yang ini. 500. Kalau dibagi 3, 2.700 dikali 3 atau kita bisa dikali-kali tidak? Atau Andika lagi mau perbaiki? Jadi perhatikan ya, ini ditulis persamaan satu. Nah, Oke, menurut kelompok berapa? 3 tadi di sininya saya kalau biasa salah sambil 2 karena saya kira ini tadi, makanya saya ganti lagi 3 kali 2.700 hasilnya 700.
7.100, 2.700 ya. Hasilnya 7.100. Terus 2 dikali 3.000 hasilnya 6.000. Terus plus 2Z sama dengan 19.700. Saya pindahkan lagi menjadi negatif. 19.700 dikurang 7.100 hasilnya 12.600. Terus kita kurang lagi dengan 6.000. 2Z sama dengan 6.600. Terus 2Z untuk mendapatkan nilai Z kita bagi 2 lagi. Berarti 2Z dibagi 2 terus 6.600 dibagi 2 hasilnya Z adalah 3.300. Berarti nilai Z nya adalah 3.300. Oke, sorry atas kelelahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan ya. Di sini sebenarnya ada kekeliruan ya. Kekeliruan hanya perkalian. Jadi di sini bisa 7.100, di sini 8.000. Jadi kalau menghasilkan 11.000. Hasilnya di sini 5.600. Ini 5.600. Otomatis Z-nya itu 2.800. Jadi perhatikan, nah, sudah didapatkan
silahkan kerjakan latihan mandiri dengan waktu 30 menit. Ada di bahan ajarnya, silahkan kerjakan. Ini waktunya sebenarnya nak 20 menit, tetapi kalau waktunya tidak selesai, kita lanjut di rumah. Karena ini saya lihat waktunya sudah hampir selesai jam matematika, jadi silakan kerjakan dulu nak. Oke, silakan kerjakan nak latihan mandirinya. Jadi ini sudah latihan mandiri ya. Kerja sendiri. Ini kenapa ini nggak kerja? Ini soalnya ada di sini ya, direkam. Soal di latihan mandiri paham? Saya lihat ini waktunya sudah mau selesai ya nak. Jadi itu latihan mandirinya kalian kerjakan saja di rumah. Karena minggu depan kalian minggu depan sesi 2 lagi ya yang masuk. Jadi untuk latihan mandirinya kalian kumpul di classroom ya. Jadi kumpul di classroom. Nanti itu periksa lewat classroom dan kembalikan nilainya di classroom juga. Jadi anak-anak sekalian perhatikan, nanti lagi dilanjut latihan mandirinya di rumah. Sekarang anak-anakku perhatikan semua di papan. Setelah latihan mandiri, jadi kalian betul-betul harus mengerjakan latihan mandiri SPLTV sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi sesuai langkahnya. Jadi langkah-langkahnya seperti contoh temannya tadi yang dijelaskan, karena skor setiap langkah itu berbeda-beda, ya. Jadi ibu menilai setiap skor. Jadi jangan sampai langsung saja sudah eliminasi 1 dan 2 langsung nilainya dibawa, tidak. Sesuai langkah seperti yang dijelaskan temannya pada diskusi kelompok. Sekarang anak-anakku sekalian, ibu sekarang kita kegiatan merangkum. Ibu bertanya dulu sama anak-anak sekalian. Paham pembelajaran yang tadi? Paham. Selama dari kita memecahkan masalah di video, kemudian diperkuat lagi dengan diskusi kelompok, paham? Paham. Oke, ini kegiatan merangkum. Saya mau tanya dulu kelompok 4. Apa yang didapatkan dari kegiatan hari ini? Yang didapatkan pada kegiatan hari ini, metode eliminasi pada SPLTV Besar suaranya. Metode eliminasi pada SPLTV adalah metode penyelesaian SPLTV dengan cara menghilangkan salah satu variabel dari 3 variabel pada persamaan yang diketahui sehingga diperoleh SPLTV. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, eliminasi salah satu variabel X, Y, atau Z sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Yang kedua, selesaikan SPLTV yang didapat pada langkah 1.
Yang ketiga, substitusikan nilai-nilai variabel yang diperoleh pada langkah 2 ke dalam salah satu persamaan semula untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Oke, jadi itu yang diutarakan ya tadi sama temannya kelompok 4, bahwasanya setelah mempelajari sistem persamaan linier menggunakan metode eliminasi, bahwasanya metode eliminasi pada sistem persamaan linier 3 variabel adalah metode penyelesaian dengan menghilangkan salah satu variabel dari 3 variabel pada persamaan yang diketahui sehingga diperoleh sistem persamaan linier 2 variabel. Kemudian ada langkah-langkah dari metode eliminasi, yang mana yang pertama kita eliminasi dulu salah satu variabel, mau X, Y, atau Z, sehingga diperoleh persamaan linier 2 variabel. Kemudian dari langkah kedua kita menyelesaikan SPLDV atau sistem persamaan linier 2 variabel sehingga yang didapatkan pada langkah pertama. Jadi dari langkah pertama kita dapatkan sistem persamaan linier 2 variabel, kemudian kita selesaikan lagi sistem persamaan linier 2 variabelnya. Setelah itu kita substitusi. Jadi substitusi nilai-nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua sehingga dalam suatu permasalahan semula untuk mendapatkan nilai yang lain. Jadi setelah dieliminasi langkah kedua, kita sudah menentukan. Jadi seperti yang tadi ya, setelah kita selesaikan SPLDV-nya, kita sudah memperoleh 2 nilai, entah itu X atau Y atau Z. Setelah 2 nilai variabel didapatkan, maka kita langsung substitusi. Terserah mau substitusi di persamaan 1, 2, atau 3. Kemudian setelah itu kita disimpulkan semua variabel yang didapatkan kembali sesuai ya, masalah yang ada. Jadi sesuai masalah kontekstual yang ada, kita kembalikan lagi. Paham? Oke, paham? Sekarang saya ingin bertanya dulu, menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Apa lagi? Terus. Kemudian menantang kalian mengerjakan sistem persamaan linier 3 variabel? Oke. Kemudian dari pembelajaran hari ini, apakah kalian memahami materi ini? Paham? Oke. Sekarang saya ingin bertanya lagi, pembelajaran selanjutnya apakah kalian masih menginginkan model seperti ini atau kita cari yang lain? Cari yang lain. Oke, jadi untuk sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode determinan, jadi anak-anakku sekalian, materi selanjutnya tentang sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode gabungan. Jadi untuk metode gabungannya kita masih pakai model pendekatan business learning. Jadi PBL masih yang mana kalian yang berpusat untuk menyelesaikan masalah. Jadi nanti kita memakai model. Kemudian untuk sistem persamaan linier 3 variabel, karena kalian minggu depan online, maka pembelajaran ketiganya kita belajar online ya. Jadi perhatikan, kita belajar online. Kalian mempelajari tentang metode gabungan pada sistem persamaan linier 3 variabel. Ini sebenarnya metode gabungan hampir sama dengan metode eliminasi. Yang mana metode gabungan itu penyelesaian yang menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Di eliminasi tadi kan kalian juga mensubstitusi, tetapi langkah terakhir ketika ingin mencari nilai salah satu setelah 2 nilai itu diketahui baru substitusi. Kalau ini nanti kita mungkin mencari metode eliminasi hanya 1 langkah, kemudian diperbanyak di metode substitusi. Jadi ini penguatan di model ini nanti penguatan ya. Jadi kita nanti belajar online. Saya harapkan kalian tetap semangat belajar online-nya, meskipun online tetap diskusinya berjalan. Jadi nantinya kita menggunakan Zoom, di mana nantinya ada juga kelas kelompok-kelompoknya. Jadi ibu nanti juga
mengelompokkan kalian di pembelajaran